Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Bapa yang kekal, ajaib, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa yang kami muliakan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu. Dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 3, ayat 5 dan 6 yang berkata demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalan-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, sebelum seseorang meninggal dunia atau mau berpergian jauh untuk waktu yang lama, biasanya pesan terakhirnya akan sangat ditunggu-tunggu oleh keluarga dan para kerabatnya, karena pesan terakhir biasanya merupakan pesan yang sangat penting. Pesan terakhir sebelum Yesus terangkat ke surga dapat kita lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 yang mengatakan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ada dua hal yang penting dari pesan Yesus Kristus, yaitu kuasa dan saksi. Ia sebagai juru selamat manusia menginginkan agar setiap orang yang percaya kepadanya mengalami kehidupan yang penuh kuasa di bumi, sehingga menjadi kesaksian dan memberi kesaksian tentang Yesus Kristus, serta menerima kuasa untuk masuk surga dan hidup kekal bersama Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita mengalami semua ini? Apakah itu mungkin? Bukankah manusia sudah berdosa? Apakah Tuhan masih peduli dengan kita? Bukankah daya tarik dunia begitu kuat? Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 19 ayat 26, mengatakan, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Janji Tuhan adalah multiplikasi dan promosi. Artinya, di mana Tuhan akan bekerja dengan cara yang tidak lazim, penuh kejutan-kejutan dengan memultiplikasikan kuasanya, serta mempromosikan orang-orang yang berkenan di hatinya. Hidup ini merupakan sebuah perjalanan, dan perjalanan itu harus mempunyai tujuan. Tujuan hidup di dalam Kristus adalah kehidupan yang kekal di sorga. Oleh karena itu, berjalan dengan siapa akan menentukan apakah kita bisa mencapai tujuan atau meleset dari tujuan. Pesan Tuhan bagi kita semua adalah berjalan bersama Tuhan Yesus. Untuk dapat berjalan bersama Tuhan Yesus, maka kita harus melakukan dua hal, yaitu yang pertama, melepaskan yang jahat. Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 6 ayat 24, berkata demikian, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain."
kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon artinya uang atau kekayaan. Mengabdi kepada Mamon artinya menjadi hamba Mamon, alias penyembah berhala. Tuhan membenci penyembahan berhala, seperti yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 5, ayat 7 dan 9 yang berkata, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dari orang-orang yang membenci aku." Memang uang itu mempunyai daya tarik yang kuat sekali. Saking kuatnya, jika seseorang tidak kuat imannya, maka bisa meninggalkan Tuhan demi mendapatkan uang tersebut. Mencintai harta identik dengan cinta uang. Dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 10 mengatakan, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka." Untuk bisa berjalan dengan Tuhan Yesus, mari lepaskan yang jahat, lepaskan semua dosa dan jangan pernah dipegang lagi. Tuhan mau memberkati kita, tetapi dosa itu akan menghambat berkat-berkat dari Tuhan. Dalam kitab Yeremia pasal 5 ayat 24 dan 25 mengatakan, "Mereka tidak berkata dalam hatinya, baiklah kita takut akan Tuhan Allah kita, yang memberi hujan pada waktunya, hujan pada awal musim, maupun hujan pada akhir musim, dan yang menjamin bagi kita minggu-minggu yang tetap untuk panen. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu." Yang kedua, mohon Tuhan pegang tangan kita. Ada dua hal yang harus kita perhatikan, yaitu miliki kerendahan hati, yaitu sikap hati yang menyadari bahwa kita adalah ciptaan, bukan pencipta, sehingga kita akan sangat bergantung kepada Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang rendah hati, tapi membenci orang yang sombong. Mazmur pasal 25 ayat 9 mengatakan, "Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati." Takut akan Tuhan artinya memiliki perasaan kagum kepada Tuhan. Dalam bahasa Ibrani disebut yirah, yang berarti perasaan ngeri kalau sampai berbuat dosa. Dan dalam bahasa Ibrani disebut pacat, yang berarti oleh karena itu ia akan taat kepada Tuhan. Dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 14 mengatakan, "Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka." Di dalam keintiman, maka Tuhan akan berbicara, dan ketika Dia memberikan perintahnya, maka kita harus taat, sehingga multiplikasi dan promosi terjadi di dalam hidup kita. Jadi apapun yang sedang kita alami saat ini, baik itu pergumulan, masalah, konflik, jangan menjauh dari Tuhan, tapi larilah kepada Tuhan dan pegang tangannya melalui doa, menyembah dan memperhatikan perintah-perintahnya, serta melakukannya, maka mujizat pasti terjadi. Ketika seseorang berjalan bersama Tuhan, maka ia akan mengalami kehidupan yang berbeda. Banyak perkara-perkara yang supranatural akan terjadi di dalam hidupnya, sehingga ia akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Karena Yesus Kristus namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebagai contoh adalah Rasul Paulus. Sebelum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ia adalah seorang yang jahat dan sering menganiaya umat Tuhan. Namun, ketika ia berjumpa dengan Yesus Kristus, ia mengalami suatu perubahan yang total di dalam kehidupannya. Ia menjadi seorang yang bergairah untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam kitab Filipi pasal 3 ayat 8 mengatakan, "Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu, dan menganggapnya sampah,
supaya aku memperoleh Kristus. Hasilnya, Rasul Paulus mengalami multiplikasi kuasa Roh Kudus di bumi dan mendapat promosi dari Tuhan. Dari seseorang yang jahat, namun setelah bertobat lalu dipakai Tuhan dengan paling banyak menulis surat-surat di Perjanjian Baru, dan lewat kehidupannya yang memberi kesaksian tentang Kristus, maka ada banyak orang yang diselamatkan serta dipulihkan oleh kuasa Roh Kudus yang bekerja melalui kehidupannya. Bahkan di akhir hidupnya Rasul Paulus mengalami kuasa untuk masuk surga. Dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 7 mengatakan, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman." Apa yang dialami oleh Rasul Paulus dapat juga dialami oleh kita semua yang mau berjalan bersama Yesus Kristus. Sebelum Yesus naik ke surga, ia berjanji dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 yang mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, waktu kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat dan sudah di ambang pintu. Pastikan bahwa setiap hari kita berjalan bersama Tuhan Yesus, maka kita mengalami perkara-perkara yang supranatural dan kita pasti selamat sampai tujuan akhir kita, yaitu surga yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kesimpulan renungan pada pagi hari ini. Pesan terakhir Yesus sebelum naik ke surga menekankan dua hal penting, yaitu kuasa dan kesaksian. Tuhan rindu agar kita tidak hanya hidup dalam iman yang pasif, tetapi dalam kuasa Roh Kudus yang nyata, sehingga hidup kita menjadi terang dan kesaksian bagi dunia. Untuk mengalami kuasa itu, kita harus berjalan bersama Tuhan Yesus, yaitu melepas segala yang jahat, terutama kecintaan akan dunia dan uang, serta hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan Yesus bukanlah sekedar teori, tetapi suatu perjalanan iman yang menghasilkan transformasi hidup, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ketika kita berserah penuh, taat, dan terus bergaul karib dengan Tuhan, kita akan mengalami multiplikasi, kuasa, serta promosi dari Tuhan. Dalam dunia yang penuh tantangan, berjalan bersama Yesus adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan dan kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan pentingnya berjalan bersama-Mu. Tolong kami untuk melepaskan semua yang jahat, dan berilah hati kami yang rendah serta takut akan Engkau. Peganglah tangan kami ya Tuhan. Tuntun kami di setiap langkah, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu indah. Tanamkan dalam hati kami masing-masing, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan.
Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.